kembali lagi dengan Lista. Kali ini dalam pembahasan spoiler alert cerita dari Donghua Battle Truth the Heaven episode 165. Di mana sebelumnya Shoyan bertemu lagi dengan musuh lamanya yaitu Feng King Er, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Feng King Er yang awalnya begitu percaya diri bisa mengalahkan Shoyan dengan mudah, akhirnya menyadari jika kekuatannya berada di level jauh di bawah Shoyan. Feng King Er tidak menyangka bahwa dalam waktu hanya beberapa tahun, sosok yang dulu masih bisa ia tekan kini sudah jauh melampaui dirinya. Dengan raungan penuh amarah, Feng King Er memanggil bayangan ilusi Ponik surga kuno raksasa, lalu mengibaskan tangannya agar makhluk kolosal itu menyerang Shoyan tanpa ampun. Namun Shoyan sama sekali tidak bergerak menghindar. Sebaliknya ia tersenyum kecil sebelum tubuhnya meledakkan cahaya kemasan. Itu adalah wujud paling sempurna dari tubuh kaca King Kong. Seketika alun-alun berguncang hebat ketika raksasa emas bentrok langsung dengan Ponik kuno, menghasilkan riak energi yang menyapu ke segala arah hingga membuat para ahli yang berdiri terlalu dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat debu pekat memenuhi udara, Feng King Er sempat menghela nafas lega. Ia mengira serangan bayangan Ponik sudah berhasil memberikan luka parah pada Shoyan. Namun sebelum ia benar-benar merasa puas, cahaya emas kembali menerobos keluar dari kabut debu. Sosok raksasa emas itu muncul sejenak, lalu mengecil kembali menjadi tubuh pemuda tampan yang berdiri tegak Shoyan tanpa luka sedikit pun. Keterkejutan jelas terpampang di wajah Feng King Er. Akan tetapi sebelumnya sempat memahami apa yang terjadi, sebuah tamparan keras dari Shoyan menghantam wajahnya, membuat tubuhnya terembas ke arah patung batu. Darah segar segera mengalir di sudut bibirnya. Membuat Zhu Feng dan anggota suku Ponik Iblis Surga lain tertegun. Mereka tidak percaya salah satu penerus paling berharga klan mereka bisa dibuat tak berdaya begitu saja. Amarah pun meledak di antara mereka, tetapi Zhu Feng segera menghentikan rencana serangan balasan. Ia dengan berat hati harus mengakui bahwa Feng King Er masih kalah jauh dibanding Shoyan. Dengan nada dingin, Zhu Feng bersumpah bahwa suatu saat nanti ia sendiri yang akan menantang Shoyan. Namun ucapan itu tidak membuat Shoyan sedikit pun terganggu. Ia hanya memasang ekspresi acuh lalu berbalik memimpin kelompoknya menuju ke arah kelompok klan Gu. Guhua, sang jenderal kedua dari tentara teredam hitam, bahkan mengacungkan jempol sambil memuji keberanian Shoyan yang tanpa ragu mengajang Feng King Er meski ia seorang wanita. Shoyan hanya menjawab dengan senyum tipis, seakan-akan menganggap pujian itu sebagai sindiran bagi suku Ponik Iblis Surga. Setelah itu tatapannya pun beralih ke Sun Er yang tersenyum lembut padanya. Sun Er kemudian menoleh ke belakang Shoyan dan menyapa Medusa. Medusa sedikit terkejut mendengar perkenalan itu. Ia teringat ucapan Xiao Ding bahwa Sun Er sebenarnya adalah kekasih masa kecil Shoyan. Medusa sangat paham bahwa Sun Er menempati sebagian besar ruang di hati Shoyan. Kesadaran itu membuatnya sedikit merasa canggung, seolah dirinya hanyalah orang ketiga yang masuk di antara hubungan mereka. Ia pun tidak bisa berbuat banyak selain tersenyum dan mengangguk kecil saat bertemu langsung dengan Sun Er. Shoyan hanya bisa tersenyum serba salah melihat Sailin dan Sun Er saling bertegur sapa dalam suasana penuh kecanggungan. Kelompok Guking yang terlihat agak tidak nyaman ketika pandangan mereka jatuh pada Medusa. Kecantikan wanita itu benar-benar menakjubkan, bahkan bisa disejajarkan dengan wanita-wanita terindah di seluruh benua. Dari apa yang mereka lihat, jelas sekali bahwa Medusa memiliki hubungan istimewa dengan Shoyan. Hal itu membuat Guking Yan heran. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa setelah berhasil memenangkan hati Sun Er, Shoyan masih berniat memiliki wanita cantik lainnya. Sun Er sendiri yang sudah lama mengetahui kedekatan Shoyan dengan Medusa memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Dengan tenang ia menyapa rombongan Shoyan hingga akhirnya pandangannya tertuju pada Nalan Yanran. Gadis itu terakhir kali ia lihat pada saat mempermalukan Shoyan di depan seluruh klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Masih ingatkan kalian? Itu terjadi di musim pertama cerita. Saat itu Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun berlalu, Yanran bukan lagi orang yang sombong seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata cantik Sun Er. Namun hatinya menjadi rumit ketika ia mengingat sesuatu di masa lalu. Saat itu ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er yang duduk di samping jendela telah mengucapkan beberapa kata padanya. Dengan suara lembut, Sun Er berharap agar gadis itu tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Kata-kata yang diucapkan Sun Er lebih dari 1 dekade yang lalu itu rupanya masih terngiang jelas di telinga Yanran. Terlebih lagi hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata itu kini benar-benar menjadi kenyataan. Nalan Yanran memang sangat menyesal atas tindakannya kala itu, tetapi semuanya sudah terlambat dan tidak dapat diperbaiki lagi.
Untuk mencairkan suasana yang terasa kaku dan canggung, Sun Er pun kemudian menanyakan kedatangan Shoyan di tempat itu apakah untuk mencari pohon bodhisattva. Shoyan mengangguk dengan rasa sedikit bersalah pada Sun Er sebelum kemudian Sun Er menjelaskan tentang lokasi pohon bodhisattva. Pohon itu dilindungi oleh pasukan binatang buas kuno sehingga meskipun banyak ahli telah mencoba selama beberapa hari, tak seorang pun berhasil mendekat. Sun Er kemudian menambahkan bahwa saat ini semua kekuatan besar di tanah air kuno tengah membentuk kerjasama berusaha mencari cara untuk menebus pertahanan pohon kuno tersebut. Hal yang mengejutkan Shoyan adalah ketika Sun Er menyebutkan pemimpin aliansi itu yang ternyata seorang dari Aula Jiwa bernama Hunyu. Lebih mengejutkan lagi, Hunyu ternyata mewarisi garis keturunan dewa dari klan Hun dan ia merupakan salah satu dari 2 generasi muda terkuat yang digadang-gadang akan menjadi kepala klan di masa depan. Begitu melihat Hunyun, Shoyan langsung merasakan perbedaan besar dibanding Hunya dan Hunli. Keberadaan pemuda itu sendiri sudah cukup membuatnya merasa terancam, bahkan membangkitkan niat membunuh dalam hatinya. Ia berniat menyingkirkan Hunyu secepat mungkin jika kesempatan itu datang. Tak lama suara jenih Hunyu bergema di atas panggung batu. Ia meminta perhatian semua orang, menegaskan bahwa satu-satunya cara menghadapi gelombang binatang buas kuno adalah dengan bersatu. Mustahil bagi siapapun untuk menghadapi pasukan dalam jumlah besar itu seorang diri. Kata-katanya penuh kebenaran, sehingga hampir semua faksi yang hadir akhirnya menyetujui untuk bergabung dalam aliansi. Pada kesempatan ini juga Shoyan baru mengetahui bahwa Zhu Feng bukan pemuda sembarangan. Ia ternyata adalah jenius muda sekaligus calon kepala berikutnya dari suku Ponik Iblis Surga. Karena tidak ada lagi pihak yang menolak, Hunyu pun mengajak seluruh peserta untuk segera bersiap, termasuk kelompok Shoyan dan juga rombongan klan Gu. Sesaat kemudian seluruh orang di alun-alun mulai bergerak. Dari kejauhan gelombang besar binatang iblis muncul. Jumlahnya seperti awan gelap yang menutupi langit, lalu perlahan turun menuju dataran hitam tak berujung di mata mereka. Bahkan Shoyan sendiri tak kuasa menahan nafas dingin ketika menyaksikan pemandangan itu. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa ucapan Sun Er bukanlah omong kosong. Tidak ada satu orang pun yang mampu melewati gelombang binatang iblis seorang diri. Hunyu dengan sigap menawarkan diri beserta kelompoknya untuk menjadi barisan pertama yang menyerang. Ia berkata bahwa nantinya mereka bisa bergantian jika kelompok yang ada di depan sudah kelelahan. Senyum ramah tepat terpampang di wajahnya. Matanya menyapu setiap faksi dalam aliansi sebelum ia berbalik dan memimpin pasukannya melancarkan serangan awal. Sementara itu posisi kelompok Shoyan berada di tengah barisan. Saat mereka menatap ke sekeliling, sejumlah besar binatang buas dengan kekuatan setara Dousun sudah mulai mendekat. Dalam jeda singkat di antara pertempuran, pandangan Shoyan terarah ke barisan depan melihat kelompok Hunyu tampak seolah-olah benar-benar mengerahkan segala kemampuan mereka sebagai penyerang utama. Hal itu membuat banyak orang percaya bahwa pewaris klan Hun tersebut memang pantas memimpin aliansi. Namun Shoyan yang sudah berkali-kali menyaksikan watak asli Aula Jiwa tentu tidak serta-merta terjebak oleh kepura-puraan itu. Ia dengan tenang mengamati, menunggu untuk melihat apakah benar Hunyu dan para pengikutnya berjuang demi kepentingan bersama. Dan dugaannya terbukti begitu mereka semakin masuk ke dalam gelombang monster, pergerakan aliansi melambat. Tanpa disadari, kelompok Aula Jiwa telah menghilang dari barisan depan. Yang tersisa hanyalah para ahli di barisan terdepan dipaksa maju tanpa kesempatan mundur karena terdorong oleh pasukan di belakang. Doki mereka menipis, stamina habis, dan akhirnya mereka menjadi korban terhantam gelombang binatang buas seperti tumbal yang sengaja dipersembahkan. Insting bertahan hidup membuat semua orang terdorong sampai ke batasnya. Banyak yang kehilangan akal sehat, hanya tahu menyerang meski nyawa jadi taruhan. Jumlah pasukan pun terus menyusut seiring berjalannya waktu. Wajah Shoyan menegang ketika melihat bagaimana formasi yang tadinya kokoh kini perlahan tergerus. Saat pandangannya menyapu kembali, ia mendapati kelompok Hunyu justru berada di belakang dengan senyum hangat yang kini tampak sangat menyeramkan. Dan ketika orang-orang di depan sibuk tertahan oleh binatang iblis yang kuat, Hunyu bersama pasukannya malah melesat melewati semua orang dengan kecepatan kilat, meninggalkan mereka begitu saja. Shoyan hanya bisa mendengus dingin, menyaksikan betapa banyak nyawa dijadikan korban demi ambisi pribadi Aula Jiwa. Dengan segera ia mengibaskan tangannya, memberi instruksi agar kelompoknya menyusul Hunyu. Namun sayangnya, banyak dari pasukan aliansi yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitarnya. Jeritan menyayat pun menggema di udara pegunungan, seakan menjadi latar bagi tragedi besar itu. Kini dari seluruh aliansi yang terbentuk sebelumnya, hanya segelintir yang masih tersisa: Aula Jiwa, suku Ponik Iblis Surga, klan Gu, dan kelompok Shoyan. Mendengar rawan mengerikan dari gelombang binatang buas di belakang mereka, Shoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Betapa banyak ahli Dousun yang lenyap begitu cepat di bawah tekanan pasukan binatang itu.
Namun ia segera menenangkan diri. Dengan tubuh yang melesat ke depan, ia menyerukan agar semua orang mempertahankan formasi, lalu meminta Gu Qingyan untuk maju bersamanya membuka jalan. Gu Qingyan segera memahami, muncul di sisi Xiaoyan siap menjadi ujung tombak. Xiaoyan pun memanggil keluar api surgawi dari tubuhnya, sementara Gu Qingyan mengaktifkan segel pembalik laut untuk menghancurkan kawanan binatang di sekitar mereka. Kelompok Xiaoyan yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka melepaskan doki masing-masing membentuk gelombang energi yang perkasa, menyapu bersih binatang buas dalam radius 100 meter. Berkat kerjasama yang tulus tanpa tipu daya seperti yang dilakukan Aula Jiwa, rombongan Xiaoyan berhasil menembus 1000 kaki ke depan hanya dalam sekejap mata. Xiaoyan menatap tajam ke arah Hunyu sambil terus melaju tanpa mengurangi kecepatan. Pada saat itu para anggota Aula Jiwa akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka hingga tidak seekor pun binatang iblis mampu mendekati dalam jarak 1000 kaki. Menurut perhitungan Sun Er, mereka sudah berada di bagian paling dalam dari gelombang binatang buas dan seharusnya hanya butuh setengah jam lagi untuk melewatinya. Xiaoyan sempat terdiam sejenak, lalu dengan suara tenang namun tegas ia berteriak agar mereka meningkatkan kecepatan. Seketika daya serangannya melonjak tajam dan itu membuat laju kelompok mereka juga semakin cepat. Akan tetapi serangan yang tiada henti ini mulai mengerus stamina semua orang. Bahkan Xiaoyan sendiri bersama Gu Qingyan harus beberapa kali melancarkan serangan kerasanya untuk menjatuhkan seekor binatang buas. Dalam hati Xiaoyan sempat khawatir bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama di bawah tekanan arus monster yang tiada habisnya. Namun tak lama kemudian ia merasakan tanda-tanda bahwa mereka sudah berada di ujung gelombang itu. Dengan cepat ia berseru kepada semua orang agar menahan diri sedikit lagi. Retretan telapak api pun ia lepaskan, menguncang dan memukul mundur beberapa binatang Dousun bintang 9 untuk membuka jalan. Lalu Doki meledak keluar dari tubuh Xiaoyan bertransformasi menjadi naga api besar yang langsung menghantam seekor binatang raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuh monster itu ambruk ke tanah, menciptakan celah yang segera dimanfaatkan rombongan Xiaoyan untuk mempercepat laju mereka hingga akhirnya mencapai sebidang tanah kosong wilayah yang bahkan enggan didekati oleh kawasan binatang buas. Begitu tiba di tempat itu, seluruh kelompok merasa seolah beban besar akhirnya terangkat. Mereka benar-benar terbebas dari gelombang mengerikan itu. Namun rasa lega itu tak berlangsung lama, sebab pandangan mereka segera tertuju pada sebuah pemandangan mengejutkan. Sebuah pohon hijau yang tua menjulang amat tinggi begitu subur dan megah. Jantung Xiaoyan berdegup kencang. Dia bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah pohon raksasa itu adalah pohon kuno bodhisattva yang hanya ada dalam legenda?